mahasiswa dari Universitas Royal Kisaran, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, kelas SI3A. Adapun tujuan berdirinya kami di sini ingin memenuhi tugas proyek kami pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Sebelumnya kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Neni Mulyani MKOM yang telah memberikan kami wadah dan media untuk mengembangkan skill kami dalam mengerjakan tugas proyek ini. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Storus, dan di sebelah kanan saya Muhammad Arif, dan di sebelah kanan saya nama saya Muhammad Andi. Oke, saya rasa hanya itu yang dapat kami perkenalkan. Selanjutnya langsung saja kepada materi yang akan dibawakan teman saya Muhammad Arif. Kepada Muhammad Arif saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem. Yang dimaksud metode pengembangan sistem adalah untuk merancang, membangun, menguji dan menerapkan sistem. Yang tujuannya itu untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna, berkualitas tinggi, dan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat waktu. Adapun model dari metode ini, yang pertama itu ada model waterfall, yang kedua ada model agile, yang ketiga itu model scrum, yang keempat itu prototype, yang kelima itu model development. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian metode waterfall. Yang dimaksud dengan metode waterfall yaitu metode yang bersifat linear dan tersusun. Yang dimaksudnya itu adalah setiap tahap atau fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Adapun cara-cara dari model waterfall ini, yang pertama itu menganalisa kebutuhan dan mengidentifikasi sistem dari pengguna. Yang kedua itu ada desain, membuat desain sistem dan detail sistem. Yang ketiga itu ada implementasi, itu pengkodean dan pengembangan perangkat lunak yang sudah didesain. Yang keempat itu ada pengujian untuk memastikan sistem itu tidak ada bug atau kesalahan. Yang kelima itu adalah pemeliharaan, yaitu dengan mengupdate sistem tersebut agar mengurangi bug atau permasalahan yang ada dari sistem tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Andi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya, yaitu Muhammad Arif. Materi tentang saya yaitu metode agile. Pengertian agile. Agile adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan pengiriman produk secara bertahap. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi, serta mengutamakan interaksi yang baik antara pengembang dan pelaku kepentingan. Pengembangan dalam agile dilakukan dalam bentuk iterasi atau siklus yang disebut sprint. Setiap sprint berlangsung selama beberapa minggu dan berfokus pada penyelesaian fitur atau bagian dari produk yang telah diuji dan diterima oleh pengguna atau pemangku kepentingan. Agile bertujuan untuk memberikan nilai bisnis yang terus meningkat melalui umpan balik cepat dan berkelanjutan. Agile dapat diterapkan melalui berbagai framework dan praktik secara Scrum, Kanban, dan Extreme Programming (EXP) yang memiliki prinsip dasar yang serupa, yaitu fokus pada pengiriman produk yang fungsional dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya, kelebihan Agile yang pertama, fleksibilitas yang tinggi. Agile memungkinkan perubahan yang cepat bahkan di tengah proses pengembangan. Tim bisa dengan mudah menyelesaikan produk berdasarkan perubahan kebutuhan atau feedback dari pengguna.
Yang kedua yaitu penyampaian bertahap. Produk dikembangkan dan diserahkan dalam potongan-potongan kecil yang berfungsi. Hal ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan baik lebih awal sehingga produk yang diberikan atau disesuaikan lebih cepat. Yang ketiga, kolaborasi yang kuat. Komunikasi yang intens antara tim pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan ekspansi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas produk. Yang keempat ialah manajemen risiko. Dengan pengembangan yang dilakukan secara bertahap, masalah dan risiko dapat ditemukan lebih awal dalam proses. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan proyek yang besar. Yang kelima yaitu peningkatan berkelanjutan. Setiap sprint memberikan peluang bagi tim untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pengembangan. Ini menciptakan siklus peningkatan yang terus-menerus baik tim maupun produk yang dikembangkan. Selanjutnya, kekurangan agile. Yang pertama, keterlibatan pengguna yang aktif. Agar agile dapat berjalan dengan sukses, pengguna atau pemangku kepentingan harus terlibat aktif dalam setiap fase pengembangan. Tanpa keterlibatan yang cukup, produk yang dihasilkan bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kesulitan pada proyek yang besar. Untuk proyek yang besar ini sangat kompleks. Agile dapat sulit ditetapkan sebagai koordinasi dan manajemen dalam kasus seperti ini. Pendekatan seperti Scale, Agile Framework, SAVE, dan LEES mungkin diperlukan. Yang ketiga, memerlukan tim yang berpengalaman. Penerapan Agile yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam dari seluruh anggota tim tentang prinsip dan praktik Agile. Dalam pemahaman dan yang memadai, tim bisa mengambil kesulitan dalam mengelola literasi dan adaptasi. Yang keempat, dokumen Agile yang terbatas. Lebih mengutamakan pengembangan perangkat lunak yang berfungsi daripada dokumentasi yang rinci. Meskipun dokumentasi tetap diperlukan, fokus pada produk yang dapat digunakan membuat dokumentasi seringkali terbatas atau lebih ringkas. Materi yang kedua yaitu Scrum, framework dalam Agile. Pengertian Scrum. Scrum adalah salah satu framework yang paling populer dalam implementasi Agile. Scrum menyediakan struktur yang jelas untuk pengelolaan proyek dengan fokus pada pengiriman produk secara inkremental dan iteratif. Scrum mengorganisir pengembangan menjadi sprint, yaitu siklus waktu yang biasanya berlangsung 2 hingga 4 minggu. Setiap sprint bertujuan untuk menyelesaikan serangkaian tugas yang terprioritaskan dalam sprint backlog dan menghasilkan produk yang berfungsi yang dapat diuji oleh pengguna atau pemangku kepentingan. Scrum memiliki 3 peran utama. Product Owner yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan produk. Yang kedua, Scrum Master yang bertugas memastikan Scrum berjalan dengan lancar dan mengatasi hambatan yang muncul, serta Development Team yang terdiri dari anggota tim pengembang yang mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam sprint. Scrum juga mengatur beberapa artefak penting seperti product backlog. Fungsinya itu daftar prioritas fitur dan tugas yang harus dikerjakan dalam proyek. Yang kedua, sprint review untuk mengevaluasi hasil sprint. Kelebihan Scrum yang pertama, struktur yang jelas. Scrum memiliki peran yang penting seperti Product Owner, Scrum Master, dan Development Team yang membantu mengorganisir dan mengelola proyek dengan lebih baik. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang spesifik yang memperjelas tujuan tim. Yang kedua, peningkatan berkelanjutan. Scrum mendorong evaluasi rutin yang memungkinkan tim untuk merefleksikan proses yang sudah berjalan dan mencari cara untuk terus memperbaiki efektivitas tim. Yang selanjutnya, transversalisasi tim. Sprint dapat diakses oleh seluruh tim dan pemangku kepentingan melalui aktivitas seperti daily scrum, sprint review, dan sprint backlog. Ini memastikan semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama tentang progres proyek. Yang keempat, fokus pada pengiriman fungsional. Setiap sprint bertujuan menghasilkan produk yang berfungsi, memberikan nilai nyata kepada pengguna, dan mereka memberikan umpan balik yang lebih cepat. Yang kelima, pemberdayaan tim. Scrum memberikan otomatis kepada setiap tim, meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap proyek dengan pengawasan minimal dari luar. Kekurangan Scrum. Yang pertama, memerlukan komitmen penuh dari tim. Keberhasilan Scrum sangat bergantung pada dedikasi penuh dari seluruh anggota tim untuk mengikuti proses dan prinsip Scrum. Yang kedua ialah kesulitan pada tim yang besar. Scrum paling efektif untuk tim kecil hingga menengah. Dalam proyek yang melibatkan banyak tim, koordinasi antar tim
bisa menjadi lebih rumit dan membutuhkan adaptasi lebih lanjut seperti menggunakan Scale, Scrum, atau SAIFE. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang ketat. Terkadang tim kesulitan menyelesaikan semua tugas yang direncanakan dalam sprint karena waktu yang terbatas. Hal ini bisa mengarah pada overcommitment atau kualitas hasil yang kurang optimal. Yang keempat, dokumentasi terbatas seperti Agile. Scrum mengutamakan pengiriman produk yang berfungsi daripada menghasilkan dokumentasi yang lengkap. Walaupun dokumentasi tetap penting, Scrum lebih fokus pada pengembangan daripada pembuatan dokumen yang mendalam. Dengan pendekatan Agile dan Scrum, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan lebih fokus pada kebutuhan pengguna. Keduanya menawarkan manfaat yang besar dalam fleksibilitas, pengelolaan risiko, dan pengiriman produk secara berkelanjutan. Namun penerapannya juga memerlukan penyesuaian sesuai dengan ukuran tim, kompleksibilitas proyek, dan tingkat pengalaman tim dalam menggunakan metodologi ini. Oke, baik teman-teman, di sini saya Muhammad Selim Yonistorus akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya tadi, Muhammad Andi, yaitu metode yang keempat, metode prototype. Dalam pengembangan sistem ialah pendekatan di mana mode awal atau prototype dari sistem dibangun dan diuji oleh pengguna untuk memperoleh umpan balik. Prototype ini tidak langsung menjadi sistem akhir, melainkan berfungsi sebagai contoh atau versi percobaan yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan merasakan seperti apa sistem yang akan dibangun, meskipun fungsionalitasnya mungkin belum lengkap. Ada pula keuntungan menggunakan metode prototype ini ialah mengurangi risiko kesalahan karena mendapatkan umpan balik lebih awal. Maksudnya ialah memberikan umpan balik langsung yang membantu pengembang memahami kebutuhan mereka lebih baik. Melalui pengujian dan revisi berulang, kesalahan dapat ditemukan lebih awal. Yang kedua itu ialah fleksibilitas. Sistem dapat dengan cepat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan permintaan pengguna. Ada pula kekurangan dari sistem ini ialah dapat memperpanjang waktu dan kemudian menambah biaya pengembangan karena perubahan terus-menerus. Selanjutnya ialah langkah-langkah metode prototype. Yang pertama itu ialah identifikasi kebutuhan awal. Tujuannya menyusun gambaran awal tentang fungsionalitas sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, fokusnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar sistem yang akan dikembangkan tanpa harus menggali detail dan yang terlalu dalam. Pengembang berusaha mengumpulkan informasi dari pengguna untuk mengetahui fungsi utama yang diinginkan dan batasan sistem. Yang kedua, membangun prototipe pertama. Tujuannya, menciptakan model awal dari sistem untuk mulai mendemonstrasikan bagaimana sistem akan bekerja. Prototipe pertama biasanya hanya menampilkan antarmuka pengguna dan beberapa fungsionalitas dasar yang akan diuji. Ini bukan versi akhir tetapi lebih kepada gambaran awal dari sistem yang ingin dibangun. Yang ketiga itu ialah pengujian langkah dan umpan balik pengguna. Tujuan mengumpulkan informasi langsung dari pengguna tentang kegunaan, fungsi, dan antarmuka prototipe. Pada tahap ini, prototipe pertama diuji oleh pengguna untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin ada serta menilai apakah sistem tersebut sesuai dengan harapan mereka. Langkah yang keempat ialah pemrograman dan revisi prototipe. Tujuannya memperbaiki dan meningkatkan prototipe berdasarkan umpan balik yang diterima dari pengguna. Setelah pengujian dan umpan balik prototipe pertama akan mengalami revisi untuk menambahkan, mengubah, atau memperbaiki fitur-fitur yang dianggap perlu revisi. Ini berfokus pada perubahan yang dibutuhkan agar prototipe lebih sesuai dengan harapan pengguna. Selanjutnya itu ialah materi yang kelima, metode DevOps. DevOps adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan, development, dan informasi atau information. Fokusnya adalah pada otomatisasi, integrasi, berkelanjutan, dan kolaborasi antar tim. Yang pertama itu continuous integration. Kode yang ditulis diintegrasi secara terus-menerus untuk mencegah konflik. Yang kedua itu continuous development atau CD, memastikan fitur baru bisa langsung diterapkan di lingkungan produksi. Yang ketiga itu monitoring dan feedback, memantau kinerja sistem dan mendapatkan umpan balik pengguna. Contoh untuk perusahaan yang menerapkan cold computing dan membutuhkan siklus rilis secara cepat. Kelebihan dari metode ini ialah meningkatkan efisiensi pengembangan dan informasi operasi, mengurangi untuk mengeluarkan fitur baru ke pasar.
Selanjutnya, kekurangan dari metode ini ialah membutuhkan investasi awal dalam infrastruktur otomatisasi. Yang kedua itu memerlukan tim dengan keterampilan khusus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi 4 dan 5 ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah materi yang kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu ketika kita ingin membuat sistem atau aplikasi, kita harus mengetahui dulu perancangan apa yang ingin kita lakukan, atau mengidentifikasi kebutuhan apa atau permasalahan apa yang ingin kita cari, agar ketika kita membuat sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna atau si user. Demikian dari kesimpulan kami. Apabila banyak kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.